Jemaat Tuhan, selamat pagi dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita telah memasuki hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Mohon kepada Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadirat-Nya. Ibadah ini dapat menguatkan iman kita dan membuat hidup kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 5, bait pertama dan baitnya yang ke-6, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bisa ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nat bimbing kita dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan melimpahi atasmu juga. Hari Minggu, hari Tuhan,
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan jujur dan tulus apa yang telah kami perbuat. Kami dengan mudah terpengaruh terhadap kesenangan duniawi, sehingga perhatian dan tujuan hidup hanya mengejar kesenangan dan kepuasan semesta. Arah tujuan hidup kami telah bergeser dari kebenaran-Mu karena kami telah mengabaikan didikan dari-Mu. Telinga kami begitu tipis untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Padahal semuanya menuntun kami pada kekebalan dan kami tidak mempunyai pengetahuan tentang kebenaran Tuhan. Belas kasihan, karena hati dan pikiran telah menutup kepentingan yang semu. Kami disekat melayani bukan karena tulus dan bersyukur, melainkan hanya mencari keuntungan dan ingin memperoleh pujian. Kami sering ingin berkuasa dan dihormati, karena di tempat lain tidak memperolehnya. Sikap pelayanan sebagai pelarian, di saat harapan dan keinginan tidak penuh, kami mudah batin ini selalu bergumul, tetapi selalu kalah terhadap hawa nafsu yang begitu kuat menguasai hidup ini. Hidup kami terus berselimutkan kegelapan dan rohani menjadi bebal, karena jalan terang Tuhan tidak kami kenal. Untuk mendidik dan mengajarkan. Walaupun kami begitu berusaha, kami selalu melakukan perbuatan yang mencari. Namun kami selalu melakukan kami melakukan pagi dengan cepat karena kami mengerti kesalahan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dan menyanyiakan waktu yang Engkau berikan. Tuhan menjamah hati dan pikiran ini, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami mengarah pada didikan Tuhan, dan telinga ini hanya mendengar nasihat firman-Mu. Hidup kami memiliki pengetahuan kebenaran Tuhan, dan menuntun pada penghormatan dan pujian bagi Tuhan. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi abdi Yesus, besar kuasanya darah Tuhan. Maukah engkau puji Dia terus, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya darah anak domba Allah. Jemaat, bagi kita yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah pengampunan dalam Kolose 1:13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Efesus 6 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Tuhan kami naikkan pujian dan syukur terima kasih hari ini. Kami yang telah membuka diri, hati, pikiran, dan hidup kami, karena kami akan menerima firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir dan menguasai kami,
sehingga di dalamnya kami memperoleh terang Tuhan dan hidup kami memperoleh kemerdekaan-Mu. Terima kasih Bapa Pendosa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, malah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu 17 sesudah Pentakosta, bacaan Alkitab dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Dan pagi ini temanya adalah mendidik anak. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selaku orang tua, kita akan senang, kita akan bahagia apabila anak-anak kita ini mereka adalah memiliki kepandaian. Makanya kita sekolahkan. Bahkan juga di sisi lain, dia juga diharapkan memiliki kepandaian tentang keagamaan, tentang spiritual. Nah, untuk membentuk ini semuanya, orang tua harus kerja keras. Orang tua harus terus mendampingi dan menyertai, dan tidak mudah untuk membentuk anak-anak kita memiliki kepandaian secara intelektual dan juga kepandaian secara spiritual. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai dan memiliki kepandaian, setidaknya diperlukan yaitu belajar dengan tekun, belajar dengan ulet, baik di sekolah, di rumah, bahkan juga tentang keagamaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila bahkan banyak orang saat ini kita bisa melihat banyak orang pandai, tapi mereka tidak memiliki spiritual yang baik. Mungkin banyak orang yang memiliki spiritual yang baik, tapi dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak sekarang ini orang-orang pandai yang melakukan kejahatan-kejahatan. Dia melakukan korupsi, dia memanipulasi hukum, data dan semuanya itu, sehingga melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan juga ada orang yang karena mereka tidak mau belajar dengan baik, sehingga orang itu bodoh, dan pada akhirnya mereka tidak naik kelas, nilainya tidak baik. Nah, orang-orang yang berperilaku seperti itu adalah
manusia bebal. Manusia bebal itu adalah keras kepala. Mereka tidak mau mendengar nasihat-nasihat, masukan-masukan atau petuah-petuah dari orang lain, khususnya dari orang tua. Nah, keinginannya dia hanya mendengar apa yang dimau, apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki untuk dirinya sendiri. Itu manusia bebal. Nah, oleh karena itu Amsal itu berbicara di sini, di bagian ini bacaan kita, yaitu bagaimana orang itu diingatkan jangan berbicara kepada orang bebal. Nah, orang bebal ini adalah orang-orang yang memang tidak bisa diberikan nasihat. Dia sudah keras kepala atau kepala batu, atau bisa dikatakan kepala angin. Itu orang-orang bebal. Dia hanya mau mengikuti keinginan dan kemauan kehendaknya sendiri. Nah, oleh karena itu Amsal mengingatkan kembali lagi, karena orang-orang bebal itu yang pertama karena mereka mengabaikan didikan. Didikan itu dianggap remeh dan dianggap rendah dan dianggap murah dan tidak penting dalam dirinya. Karena apa? Karena memandang mereka sudah pandai, mereka sudah mengerti, sehingga tidak perlu adanya didikan dari orang lain maupun orang tua. Karena dia merasa pandai, bahkan anak-anak atau mereka memandang kepada orang tua yang berikan nasihat didikan sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya, atau tidak lagi sesuai dengan kehidupannya, sehingga banyak orang akhirnya mengabaikan didikan. Nah, orang-orang yang mengabaikan didikan yaitu di ayat yang ke-12, karena mereka tidak mengarahkan perhatiannya kepada didikan. Mereka tidak lagi fokus, mereka tidak lagi terpusat kepada didikan. Itu yang membuat mereka menjadi bodoh dan bal. Yang kedua, telinganya telah ditulikan. Telinganya tidak mau mendengar tentang nasihat-nasihat tadi, sehingga mereka tidak mengarahkan telinganya kepada kata-kata pengetahuan, kata-kata tentang hikmat dan kebijaksanaan tentang akal budi itu. Sehingga mereka tidak mengerti nilai-nilai etis. Mereka tidak mengenalnya. Mereka telinganya hanya diarahkan kepada keinginan dan kepada hatinya sendiri, pikirannya. Telinganya bukan untuk mendengar nasihat-nasihat atau petuah-petuah orang lain, tapi telinganya hanya mendengar pikiran dan hatinya sendiri, sehingga membuat ini akhirnya menjadi bebal. Karena apa? Karena pikiran dan hatinya telah menjadi tumpul. Tumpul itu kalau senjata tidak tajam. Kalau sudah tidak tajam, akhirnya mereka tidak pernah diasah. Dan kalau dipakai, dia tidak bisa dipakai dengan baik. Nah, kalau sudah pikiran dan hati nuraninya dia menjadi tumpul, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dia tidak bisa membedakan. Dan dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang jahat, dan mana yang harus diambil, yang harus dilakukan dalam dirinya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nah oleh karena itu Amsal kembali mengingatkan kita selaku orang tua, yaitu bagaimana kita memiliki tugas untuk menjadi pendidik.
Pendidik itu untuk memberikan kepandaian dan juga untuk memberikan nilai-nilai etis dalam kehidupan. Berbeda dengan pengajar. Pengajar itu hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi nilai-nilai etisnya dia tidak diberikan. Nah, oleh karena itu bagaimana orang tua itu menjadi pendidik? Dia memberikan kepandaian-kepandaian, dia memberikan pengetahuan, tapi juga memberikan nilai-nilai etis di tengah-tengah kehidupannya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak menjadi bebal. Walaupun anak-anak kita ini diberikan pengajaran yang baik, dia memiliki kepandaian yang luar biasa, tapi kalau dia tidak mengenal nilai-nilai etis, anak-anak kita juga bisa menjadi bebal. Karena mereka akan berperilaku yang jahat. Mereka tidak mengenal kasih. Mereka tega kepada sesamanya. Dan itu tanggung jawab orang tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bagaimana generasi pendahulu memiliki tugas tanggung jawab untuk mendidik generasi-generasi baru. Supaya generasi-generasi baru anak-anak kita juga memiliki kepandaian dan memiliki nilai-nilai etis di tengah-tengah kehidupan, yaitu moral yang baik, yaitu spiritual. Dan oleh karena itu gereja juga memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu bagaimana mendidik warga jemaatnya. Bagaimana gereja juga mendidik umatnya. Nah, oleh karena itu gereja itu juga selaku orang tua. Nah, pendidikan orang tua itu gereja itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, melalui pembinaan-pembinaan, melalui ibadah-ibadah. Dan itu dilakukan gereja. Dan itu dilaksanakan oleh para pelayan-pelayan. Nah, pelayan-pelayan ini juga memiliki kepandaian-kepandaian, juga memiliki spiritual yang baik. Supaya juga semuanya melalui pendidikan itu, warga jemaat memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehadirannya. Sehingga itulah tugas gereja, itulah tugas orang tua, bagaimana anak-anak kita memiliki akhlak yang baik, memiliki iman moral yang baik, dan berkarakter, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dibujuk rayu, sehingga mereka mengerti mana yang baik dan mana yang jahat yang harus dilakukan. Nah, dengan pendidikan-pendidikan inilah supaya anak-anak kita nanti hadir ke depan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kerusakan, bukan mendatangkan perpecahan, bukan mendatangkan kekacauan-kekacauan di tengah-tengah kehidupan ini. Melalui pendidikan itu, melalui dia bersedia untuk ditegur dan dinasihati, mau mendengar. Tapi banyak orang untuk dinasihati tidak gampang, tidak mudah. Kita nasihati, mereka marah, sok tahu, bahkan ikut campur di dalamnya. Padahal tujuan-tujuan yaitu bagaimana kita melalui pendidikan ini supaya orang lain itu memiliki kepandaian yaitu spiritual yang baik, sehingga dia mengerti apa yang dilakukan. Oh, ini salah yang kita lakukan, sehingga mereka kembali untuk melakukan yang baik, sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, menjadi manusia-manusia bebal itu. Manusia bebal itu tidak mengerti kejahatan, dia tidak mengerti kebaikan. Yang penting dirinya adalah senang, yang penting dirinya sukacita, yang penting dirinya bahagia. Karena apa? Karena tujuannya tercapai. Itu manusia bebal yang membuat mereka tidak mengerti kebaikan-kebaikan itu.
Dia juga tidak bisa mengerti juga tentang kejahatan-kejahatan. Mereka hanya ngerti dirinya sendiri. Dia hanya mengenal dirinya sendiri. Sehingga orang-orang bebal itu mereka tidak mengenal orang lain. Dia mengenal orang lain itu hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Hanya untuk mencapai tujuannya. Sehingga segala sesuatunya itu pusat pada dirinya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mendidik dan mengajar ini semua dengan baik, supaya anak-anak kita bahkan warga jemaat memiliki akhlak yang baik, berkarakter yang baik, sehingga akhirnya apa? Untuk menghadirkan damai sejahtera. Nah, orang yang menghadirkan damai sejahtera itu bukan orang bebal, tapi orang yang memiliki belas kasihan. Mereka selalu berperilaku yang baik karena memiliki moral yang baik, karena mereka mau mendengar orang lain, dan mereka sangat peduli dan memperhatikan orang lain. Dan itulah untuk menghadirkan damai sejahtera melalui pendidikan anak-anak kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dengan sikap sempurna bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mat, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami karena kami boleh bersekutu pagi hari ini, walaupun kami berlainan tempat, mungkin waktu, tapi kami yakin percaya bahwa inilah persekutuan dengan Engkau ya Allah. Dan saat ini kami berdoa kepadamu untuk gereja-gerejamu ya Allah, khususnya bagi GPIB, dan lebih khusus lagi GPIB Jemaat Penabur Solo, berkati, mampukan untuk menjalankan tugas-tugas yang dengan baik. Berkati seluruh presbiter, berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah, di tengah pribadi, di tengah keluarga. Tolong Tuhan terus berikan hikmat dan kuasa-Mu. Tuhan akan melengkapi semua ya Allah, sehingga hidupnya hidup yang melayani, hidup yang tulus jujur hanya mengabdi kepadamu. Berkati
pemain musik, organis, berkati kantoria, berkati juga presbiter yang bertugas, sehingga semuanya juga berjalan dengan baik. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada, berikan juga damai sejahtera Tuhan. Tolong Tuhan terus bangun iman, percaya semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan, kami mengharapkan kuasa-Mu terus menguasai gereja-Mu ini, khususnya GPIB Penabur ini ya Allah. Sehingga imannya semakin kokoh teguh di dalam Tuhan, sehingga hidup di dalam satu dengan Tuhan. Hidup dalam kebersamaan, kerukunan, kekompakan, dijauhkan semua dari pikiran perbuatan yang jahat, yang ingin merusakkan dan menghancurkan persekutuan ini ya Allah. Dan oleh karena itu kami berdoa juga Tuhan, bagi yang lemah iman tolong berikan semangat, bahkan yang jauh tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan dekatkan, baik yang ada di Sambi bahkan di tempat lain juga Tuhan berkati semua, sehingga mereka memiliki kerinduan kembali dalam kebersamaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB Penabur ini, Tuhan berikan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan yang ada di Bajang Oresan juga Tuhan berkati semua ya Allah, sehingga berikan juga cinta kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang bergumul, kami mohon juga pimpinan kuasa Kristus yang memberikan jalan solusi yang terbaik. Bagi yang lemah, yang sakit, kami mohon juga pemulihan dan kekuatan dan kesehatan Tuhan, hiburan dan dampingan dan penyertaan, bahkan semangat Tuhan terus menyertai di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa juga dalam karya dan pekerjaan jemaat-Mu di mana mereka berada, juga Tuhan berkati, sehingga mereka juga itu menjadi saluran kesaksian di tengah-tengah kehidupannya untuk menyatakan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negeri kami, Tuhan berkati Indonesia ya Allah. Sertai Bapak Presiden Joko Widodo hingga pemimpin daerah, wali kota Surakarta, bahkan juga sampai ke RT. Itu juga dengan tulus jujur untuk mengabdi dan melayani, untuk membawa kemajuan, kemakmuran, keadilan untuk negeri ini. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat untuk memecah belah, mengacaukan negeri ini. Satukan negeri ini ya Allah, untuk melawan ketertinggalannya, bahkan juga untuk melawan kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan, bahkan khususnya penyakit COVID-19 ini ya Allah, agar negeri ini segera terbebas ya Allah. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, pekerjaan dan usaha. Kami mohon juga kuasa Kristus yang memberikan ketabahan, kesabaran dan pengharapan yang kepada Tuhan, sehingga dijauhkan dari perbuatan tindakan yang jahat. Masyarakat Indonesia yang berduka, yang diabaikan, ditinggalkan, mereka sedang mengalami bencana juga Tuhan berkati semua ya Allah. TNI Polisi, tenaga medis, tenaga sukarelawan juga Tuhan berkati dalam tugas-tugas pelayanan mereka. Bapak, kami juga mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan, bahkan kami telah memasuki minggu ini. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan. Khususnya kami berdoa Kota Surakarta berikan kedamaian, ketentraman, sukacita Tuhan terus mewarnai di tengah-tengah kehidupan berdampingan, saling menghormati, menghargai, sehingga itu boleh terbentuk di Kota Surakarta ini ya Allah. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan, baik dalam peribadahan keluarga yang saat ini mungkin lingkungan belum menerima, bahkan juga IMB yang mengalami kesulitan untuk dukungan lingkungan masyarakat. Kami mohon kuasa Kristus yang membukanya, sehingga melalui kuasa-Mu ya Allah, sehingga akhirnya mereka boleh memberikan dukungan dan mereka memberikan topangan sehingga semua berjalan dengan baik. Kembali Bapa kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Harapan-harapan, keinginan-keinginan kami hanya kami pertaruhkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan syukur atas kasih penyertaan dan pertolongan Allah bagi kita. Mazmur 54 ayat 8 sebagai nas pengucapan syukur menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan persembahan saudara. Untuk mengiringi pengucapan syukur kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 84 bait yang pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita melanjutkan doa atas persembahan syukur yang sudah diberikan secara berbalasan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kasih, penyertaan, dan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau berkenan melindungi dan menolong kami saat ancaman dan tantangan menghadapi kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mohon perhatiannya sebentar untuk pembacaan warta baca sepekan ke depan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu yang ke-17 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, Saudari kekasih yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah secara streaming pada saat hari ini. Kiranya ibadah hari Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penapur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Ucapan selamat ulang tahun majelis jemaat dan segenap warga jemaat GPIB Penapur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan
dari tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita saudara sekalian. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih tetap dilayani pukul 7.30, yaitu 1 kali. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah tatap muka, kami masih melayani ibadah melalui streaming. Disampaikan kepada seluruh jemaat, majelis jemaat menyampaikan himbauan berkenaan dengan semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi penderita COVID-19 di Kota Madya Surakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya pada saat pandemi sekarang ini, maka seluruh warga jemaat kiranya untuk selalu dapat memperhatikan kebersihan lingkungan termasuk di gereja dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan cara untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, dan tetap selalu menjaga jarak antar sesama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020 di GPIB Penabur Surakarta. Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Bajem Ngoresan. Ada catatan penting, yang mengikuti ibadah streaming dimohon untuk dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Dimohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan berkerinduan untuk menyampaikan persembahannya, dimohon dapat memasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja tetap buka. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, jemaat tamu, serta simpatisan yang telah berkenan memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga dan BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini dan akan dikirim lewat pesan WA melalui korsek-korsek. Pembangunan ekonomi gereja. Pengurus harian majelis jemaat menyampaikan informasi kepada seluruh warga jemaat bahwa setelah bertugas 2 bulan dapat melaporkan tentang keuangan gereja yang di mana pengeluaran tetap atau rutin bulanan operasional gereja adalah 35 juta rupiah per bulannya. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, penerimaan per bulan adalah lebih kurang 15 juta rupiah. Sehingga kami memohon untuk jemaat mengetahui perihal ini dan dapat mendukung selalu pergumulan defisit keuangan yang terjadi melalui doa, semangat, dan topangan dana. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Tuhan beserta kita. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara, mengasihi, dan memberkati hidup kita, sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah, mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke kotak yang telah tersedia di ruang ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari jam kerja. Pemanfaatan lingkungan gereja. Untuk mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja, GPIB Jemaat Penabur Surakarta, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk membuka bisnis atau usaha dan menggunakan lahan gereja dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja ini dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir di
ibadah minggu tatap muka ataupun dapat mengikuti ibadah streaming di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu, sehingga hidupmu menjadi saksi-saksi Kristus di mana saudara berada. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si satru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Angkatlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.